Assalamualaikum. Sekarang yang dibahas adalah latihan 1 per UUKES. Yang pertama, ketentuan yang mengandung perintah atau larangan dibuat oleh pemerintah dan harus ditaati, jika tidak akan dikenakan sanksi hukum. Disebut undang-undang. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian adalah sebagai berikut, kecuali pengamanan sediaan farmasi jelas, iya kita. Pengamanan zat aditif juga. Pengamanan makanan dan minuman, iya. Pengamanan alat kesehatan, iya. Yang tidak adalah pengamanan tenaga kesehatan. Kita tidak mengamankan tenaga kesehatan. Beberapa upaya pelayanan kesehatan meliputi di bawah ini, kecuali pelayanan kesehatan ada apa saja: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, yang bukan adalah edukatif. TAP MPR, ketetapan MPR yang memuat garis-garis dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Salah satu tugas Deputi 1 pada bagan organisasi BPOM adalah melakukan pengawasan terhadap produk terapeutik. Organisasi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia adalah BPOM. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah tentang kesehatan. Undang-undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Yang kedua, latihan kedua ini, asisten apoteker dapat membentuk ikatan profesi yang bernama PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Berikut ini termasuk tenaga teknis kefarmasian, kecuali yang jelas tenaga farmasi itu ada dua, apoteker dan TTK, tenaga teknis kefarmasian. Berarti yang bukan termasuk TTK adalah apoteker. Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga termasuk dalam tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga termasuk dalam tenaga apa? Tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga kesehatan kefarmasian. Yang termasuk tenaga kesehatan medis adalah, kalau medis berarti dokter. Terapis wicara termasuk tenaga kesehatan keterapian fisik karena dia terapis wicara. Tenaga kesehatan yang merupakan tenaga teknis medis adalah audiologis. Seorang tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STR/TTK memiliki wewenang melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan seorang apoteker yang telah memiliki STRA. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, yaitu yang disebut STR/TTK. Surat tanda registrasi TTK tenaga teknis kefarmasian. STR/TTK berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya latihan 3 per UUKES. Yang pertama, obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker adalah kemarin obat wajib apotek. Obat di bawah ini termasuk dalam golongan, di sini terlihat nomor registrasi atau izin edarnya, yaitu
DTL, D berarti dagang, T terbatas, berarti obat bebas terbatas, L lokal, berarti obat bebas terbatas. Jawabannya. Pengertian obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat diserahkan tanpa resep kepada umum. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep oleh apoteker. Semua obat baru, obat yang digunakan secara oral, obat yang diberikan dengan tanda peringatan. Berarti adalah obat bebas terbatas adalah obat daftar P, berarti peringatan. Berarti pakai tanda peringatan. Kriteria OWA atau obat wajib apotek yang dapat diserahkan kepada pasien, kecuali ini berarti kita cari yang bukan termasuk kriterianya. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus. Ini kriteria OWA. Obat memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Ini kriterianya. Penggunaannya menggunakan cara khusus. Nah, ini bukan kriterianya. Berarti jawabannya penggunaannya memerlukan cara khusus seperti injeksi. Kan harus ada yang bisa menyuntikkan. Kemudian, lingkaran biru tua dengan garis tepi warna hitam adalah tanda untuk obat bebas terbatas. Pada kemasan Benadryl DMP tercantum peringatan P1. Awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Pada suatu obat tercantum nomor registrasi DKL ... Pada kemasannya terdapat tanda bulatan warna. Dia adalah DKL. D dagang, K keras, L lokal, berarti keras. Terdapat bulatan warna merah. Obat yang termasuk golongan obat bebas adalah, kita cek satu-satu. Vitamin C injeksi, dia injeksi berarti dia termasuk obat keras. Injeksi lagi vitamin B1 keras. Paracetamol obat bebas. Ibuprofen bebas terbatas. Kalau alprazolam itu adalah psikotropik. Berarti jawabannya paracetamol. Di bawah ini yang termasuk OWA adalah alprazolam, bukan ya. Diazepam, alprazolam adalah psikotropik. Kodein narkotik. Omeprazol. Omeprazol ini adalah obat keras, tapi dia bisa diserahkan tanpa resep dokter, yaitu OWA. Kalau antasida jelas obat warna hijau. Warna obat bebas, tanda warna hijau. Kemudian isi peringatan pada obat dengan tanda P5 adalah P1, P2, P3, P4, P5. P5 apa? P5. Awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.